sosialisasi pembelajaran selama 1 semester ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dimulai dan Ibu pimpin di dalam iman kepercayaan Kristiani. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian selama masa pandemi COVID-19 ini? Semoga kalian semua dan juga beserta keluarga dalam keadaan sehat. Nah, kita jumpa lagi di tahun ajaran baru 2020-2021. Ibu akan mengajar di kelas 9E, 9H, 9I, D, dan K. Nah, tentunya pembelajaran kita ini kita mulai daring, yaitu secara online. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka. Maka dari itu, Ibu hadir dalam bentuk digital. Tentunya kita akan belajar dengan suasana yang menyenangkan walaupun tidak tatap muka. Selama 1 semester ini ada 4 bab yang harus kita pelajari. Pertama yaitu mengenai eksperimen melalui laporan percobaan. Apa saja yang kita akan pelajari melalui teks laporan percobaan itu? Pertama, kita akan mengetahui informasi mengenai laporan percobaan, lalu ada simpulan, struktur, dan kaidah kebahasaan, serta kita akan membuat teks laporan percobaan. Tentunya kalian akan senang kan belajar teks laporan percobaan. Di situ kita bisa bereksperimen apa hal yang akan kita lakukan, apa hal baru yang akan kita ketahui melalui teks laporan percobaan. Lalu di bab kedua kita akan belajar tentang pidato persuasif. Apa saja pidato persuasif itu anak-anak yang akan kita pelajari? Ada seluk-beluk pidato persuasif, ada identifikasi informasi dalam teks pidato persuasif, lalu ada simpulan isi pidato, struktur kebahasaan pidato, dan terakhir gagasan dalam pidato persuasif. Ketiga, ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, yaitu mengenai cerpen atau cerita pendek. Dalam artian bukan berarti ceritanya itu sangat pendek segini ya anak-anak, tapi maknanya adalah cerita yang habis atau dapat dibaca dalam sekali duduk. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu ada definisi dari cerita pendek, lalu pembedaan dan ciri-ciri cerita pendek tersebut. Ada unsur-unsur pembangun teksnya, ada simpulan, lalu ada apa lagi? Struktur dan aspek kebahasaan, serta kita akan belajar menyusun cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, bagi kalian yang suka bercerita, suka punya dunia khayal, bisa dituangkan dalam cerpen. Jadi menyenangkan bukan? Lalu bab terakhir kita akan belajar teks tanggapan. Ada apa saja ya di teks tanggapan tersebut? Ada ciri-ciri, ada jenis teks tanggapan, ada informasi dalam teks tanggapan, lalu simpulan, menelaah struktur dan kebahasaan, pengungkapan kritik sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Jadi ingat, ada 4 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya anak-anak. Adapun KKM Bahasa Indonesia di kelas 9 ini yaitu 67. Interval nilai 89 sampai 100 itu predikatnya A, artinya sangat baik. 78 sampai 89 itu B, artinya baik. 67 sampai 78 predikat C itu berarti cukup. Sedangkan kurang dari 67 itu predikatnya D yang berarti
kurang. Jadi, Ibu harap kalian mendapatkan nilai di atas 67. Ketentuan yang harus diperhatikan oleh masing-masing peserta didik sebelum memasuki kelas daring mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kalian memiliki Google Classroom. Kalian dipastikan sudah join di classroom masing-masing menggunakan kode kelas yang sudah dibagikan oleh wali kelas maupun oleh guru mata pelajaran itu sendiri. Kecuali jika ada tugas praktek. Yang benar adalah praktik ya anak-anak. Lalu kalian juga harus punya buku paket, LKS, dan alat tulis. Jadi buku paket yang sudah diambil di perpustakaan itu jangan dicoret-coret, jangan rusak, dan jangan sampai hilang. Itu tidak boleh ya. Lalu kalian juga memiliki Zoom. Kalau belum ada bagaimana? Tentunya kalian harus mengunduh dan sign up aplikasi Zoom pada perangkat komputer maupun handphone. Kalau di handphone dan komputer boleh, Bu? Sangat boleh. Lalu ada WhatsApp. Pasti semua sudah memiliki. Dan YouTube. Jika ada materi atau video pembelajaran di YouTube, maka guru akan meng-share linknya melalui Classroom maupun WhatsApp. Lalu kalian harus tepat waktu mengikuti pembelajaran daring selama 1 semester ini. Dan Ibu berharap selama proses pembelajaran daring, pertama, kalian tepat waktu, kalian selalu mengikutinya, dan kalian dalam keadaan sehat, sehingga kalian sehat, Ibu senang, keluarga juga senang. Bye, sampai jumpa.